Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Stiani Kainita bersama rekan saya Alfian Rizky Agung Nugroho dan juga Dwi Gresita Arcianti. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai investasi properti di bidang apartemen. Berikut penjelasan dari kami. Taipei dan juga Jakarta merupakan salah satu kota besar yang ada di Indonesia dan juga Taiwan. Seperti yang kita tahu selama ini, bahwa aktivitas di perkotaan sangatlah padat. Hal ini dikarenakan oleh perekonomian yang tinggi dan fasilitas pendidikan atau fasilitas politik dan fasilitas-fasilitas lainnya yang lebih memadai. Oleh karena itu, banyak sekali penduduk-penduduk yang lebih memilih berpindah ke area perkotaan untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Seperti yang dapat kita lihat dari grafik di samping ini, yaitu tentang grafik pertumbuhan penduduk dan juga grafik polusi udara yang ada di DKI Jakarta. Contohnya, pertumbuhan penduduk di DKI Jakarta tahun 2019 pada akhir tahun telah ditentukan sebanyak mencapai 105 juta jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan penduduk di kota Jakarta ini sangatlah padat. Begitu juga dengan aktivitasnya seperti yang ditunjukkan oleh grafik polusi di samping ini. Grafik polusi per tahun sangatlah tinggi seperti yang ditunjukkan oleh grafik di samping. Begitu juga dengan grafik perharinya, baik dari pagi, siang, sore, dan malam. Polusi yang ada di DKI Jakarta ini sangat tinggi. Hal ini sangat tidak sehat bagi lingkungan perkotaan, dan dari grafik ini dapat ditarik kesimpulan bahwa lingkungan di perkotaan memanglah sangatlah padat penduduk dan juga aktivitasnya pun sangat banyak dan sangat padat, sehingga di area perkotaan ini memang membutuhkan fasilitas-fasilitas yang dapat memadai aktivitas mereka. Namun sayangnya beberapa lahan atau lahan-lahan yang ada di perkotaan ini itu terbatas, tidak sesuai dengan jumlah penduduk yang ada di sana. Untuk yang pertama yaitu bangunan Taozu Yin Yuan. Di sini arsitek utamanya yaitu Vincent Pelebaut Arsitektur yang berlokasi di Xinyin District, Taipei, Taiwan. Bangunan ini itu proyeknya sejak mulai 2010 sampai 2018 dan mempunyai luas lahan sekitar 42.000 meter persegi. Untuk yang pertama, orientasi bangunan seperti yang ditunjukkan oleh gambar pada garis putus-putus merah, yaitu merupakan jalan utama di Taiwan. Sehingga orientasi bangunan menghadap ke Jalan Songyong pada sisi barat dan Jalan Songgao pada sisi utara jalanan tersebut. Untuk view from side pada area dengan tanda panah berwarna magenta memiliki potensi view dari dalam site yang baik karena view langsung terhadap jalan raya, sedangkan pada tanda warna panah berwarna mustard kuning berpotensi memiliki keindahan view dari dalam bangunan karena berbatasan langsung dengan gedung tinggi lainnya. Untuk view to side-nya menjawab kekurangan dan kelebihan dari view from side yang di atas tadi, maka bangunan dibuat memutar 90 derajat untuk mendapatkan view from side yang maksimal pada setiap sudut lahan. Hal ini membuat setiap orang yang melintas dan melihat keunikan towernya terkagum-kagum. Untuk sirkulasinya sendiri, kendaraan yang memasuki area bangunan ini akan melewati main entrance atau pintu masuk pada bagian barat bangunan ini yang ditandai oleh gapura pintu gerbang. Kemudian kendaraan akan melalui lobi utama atau dropping area. Pada sisi kanan bangunan tersebut terdapat pintu masuk parkiran basement, sementara itu tidak ada area pejalan kaki khusus seperti yang terlihat pada site. Untuk kekurangannya sendiri, sirkulasi ini pintu keluarnya berlokasi di sebelah selatan bangunan, seperti ditunjukkan seperti garis titik warna kuning. Sedangkan pintu keluar site berada pada sisi utara, sehingga kendaraan yang akan keluar site harus berputar
dan kemungkinan berpas-pasan dengan kendaraan yang baru datang. Untuk slide berikutnya, berdasarkan analisa dari gambar di samping, area berwarna kuning yang pada side merupakan area yang paling berpotensi terlihat dari arah jalan raya. Maka area ini akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk menampilkan view to side dan focal point pada bangunan tersebut. Oleh karena itu, orientasi hadap bangunan ada pada area barat laut. Focal point bangunan ini ditandai dengan adanya gerbang pintu masuk side pada sisi barat, serta sisi berputar bangunan yang diekspos menghadap arah barat laut atau persimpangan titik temu dua ruas jalan jalur lalu lintas. Untuk ruangannya sendiri itu ada lobi utama. Di sini bagian kepala atau plafon merupakan ACP custom berbentuk spiral dengan lampu gantung agar semakin membuat kesan dramatis dan menunjukkan konsep futuristik yang diusung. Untuk badan bangunan pada ruangan ini merupakan dinding dengan kaca kurang lebih setebal 5 mm dengan 2-3 lapis kaca untuk menghambat panas yang masuk dengan cara konduksi. Namun bangunan tetap disangga dengan kolom beton yang kuat dan memiliki bentuk unik. Penataan kolomnya berirama dan rapat. Hal ini menunjukkan bahwa konstruksi sebagai elemen estetis juga diterapkan. Untuk bagian kaki pada ruangan ini yaitu menggunakan material keramik abu-abu dengan selang-seling keramik hitam membentuk pola spiral memperkuat kesan memutar pada bangunan. Untuk bentuk pada bangunan ini sendiri mendapatkan ide dari beberapa pola pemikiran. Bentuk DNA digunakan sebagai salah satu ide dasar karena mengingat penduduk Cina yang memiliki jumlah populasi terbanyak nomor 1 di dunia. Namun bentuk dari tangan yang saling berpegangan juga salah satu bentuk karakteristik yang dimiliki warga Cina, yaitu saling tolong-menolong. Oke, selanjutnya ini tentang zonifikasi ruangnya. Di sini saya menjelaskan zonifikasi ruang pada interior kantor sewanya. Di dalam interior kantor sewa itu terdapat pembagian kepala, badan, dan kaki. Untuk kepala itu terdapat plafon. Plafonnya itu terbuat dari beton yang difinishing dengan ACP. Dan untuk bagian badannya itu dinding yang berbahan kaca buram dengan tebal sekitar 3 mm untuk menjaga privasi di dalam kantor. Dan yang kedua, pada bagian dinding juga itu dinding yang difinishing dengan vertical garden indoor serta disangga oleh kolom beton bertulang yang difinishing cat seperti area lobby. Dan untuk bagian kakinya itu merupakan lantai yang difinishing dengan vinil yang bercoyak kayu untuk memberi kesan rileks dan tidak membuat suasana menjadi kaku. Dan untuk interior pada parkir basementnya sama, itu dibagi dengan kepala, badan, dan kaki. Untuk kepalanya itu terdapat plafon yang merupakan finishing beton yang dipadukan dengan kaca, memberi pencahayaan pasif pada basementnya itu. Dan untuk badan terdapat dinding yang tersusun atas kaca yang diventilasi berbentuk lingkaran yang disusun secara random. Namun untuk bagian luarnya itu adalah dinding balok yang diberi ventilasi lingkaran tersusun serta diberikan vertical gardennya itu. Dan untuk bagian kaki itu terdapat lantai merupakan beton yang difinishing dengan menyerupai aspal. Dan untuk tipe-tipe apartemennya itu ada tipe convertible, superior, tipe superior deluxe, dan tipe studio deluxe. Oke, untuk sistem struktur, utilitas, dan desain di sini, untuk struktur apartemen itu merupakan beton betulan dengan dinding balok pracetak, yang begitu pun dengan basement yang didirikan dari beton betulan juga.
Bangunan itu menggunakan struktur vierendel dengan sistem kolom bebas atau kolom tegak pada lantai genap, serta pemberian kolom bebas atau tanpa kolom tegak pada lantai ganjil. Vierendel itu bisa bekerja seperti grid frame yang mendukung cantilever pada bangunan. Dan untuk sistem strukturnya itu, pembangunan itu dilakukan dengan mendirikan basement yang terlebih dahulu, kemudian menyusun core yang terjadi pada struktur utama bangunan. Core bangunan itu berbentuk lingkaran, kemudian barulah membuat rangka untuk tepian bangunan yang memutar 180 derajat. Kemudian dilanjutkan dengan memasang rangka untuk badan bangunan. Pondasi yang digunakan itu merupakan pondasi Strauss atau pancang sepanjang 33 meter dan ditanam sedalam 18 meter di bawah permukaan tanah. Sistem struktur di sini juga memiliki sistem isolator dengan cara pier berbahan baja kuat di antara basement dengan beton penghubung pondasi untuk mencegah atau memperkecil efek gempa bumi yang mungkin terjadi. Utilitasnya secara umum dalam bangunan seperti transportasi vertikal, lift, tangga darurat, atau private parkir berada di dalam core, dalam inti core itu. Dalam sains arsitektur itu berdasarkan analisa cahaya matahari dan analisa termal, bangunan itu telah memenuhi standar sains pada bangunan untuk memperoleh pencahayaan dan penghawaan alami, serta memberikan vegetasi baik di luar maupun di dalam bangunan berupa taman, vertical garden maupun rooftop garden. Bisa dilihat dari gambar itu. Nah, sekarang saya akan melanjutkan penjelasan teman saya tadi yang sebelumnya, yaitu mengenai apartemen Pancoran. Di sini saya akan menjelaskan mengenai focal point, bentuk, dan ruang. Nah, di sini dapat kita lihat dari gambar di samping ini bahwa focal point dari apartemen Pancoran ini berada pada tulisan dan juga ornamen garis yang ada di fasad atau badan bangunan. Nah, garis ini sangat unik, tidak seperti biasanya, tidak hanya diberikan garis lurus, dia memainkan garis di sini dan juga pewarnaan. Karena dia cenderung menggunakan kaca, maka garis-garis yang dia gunakan ini berwarna putih dan bergelombang. Jadi garis-garis ini bisa menjadi focal point atau daya tarik tersendiri. Begitu juga dengan tulisan suhunya. Suhu Pancoran ini menjadi tulisan yang dapat menarik perhatian. Selain letaknya yang berada di entrance atau di mid atau di tengah, dia juga ada di badan bangunan sisi yang mid dan juga sisi yang atas. Jadi dari setiap pandang dia bisa terlihat, karena kan ini dia hanya ada satu ruas jalan ya, dan dia itu berbatasan dengan jalan tol. Jadi orang-orang yang melalui dari jalan tol itu bisa melihat tulisan ini dari sisi yang bagian atas, sedangkan orang-orang yang lalu lalang di depannya itu yang satu arah bisa melihat dari tulisan yang ada di mid side atau di mid bangunan itu sendiri. Nah, sedangkan bentuk di sini, bentuk yang digunakan cenderung kotak atau simple. Jadi kita tahu kehidupan di perkotaan ini kan sangat padat, dan dia membutuhkan wadah yang benar-benar bisa mewadahi aktivitas mereka. Jadi mereka tidak terlalu banyak menggunakan ornamen atau menggunakan bentuk-bentuk yang dapat memakan lahan atau memakan biaya. Mereka lebih menggunakan atau menerapkan fungsinya, mengutamakan fungsi daripada langgam. Jadi yang penting bangunan ini memadai dan cukup untuk menarik perhatian. Jadi ornamen-ornamen itu sekedar menarik perhatian saja, sekedar focal point saja sebagai identitas mereka. Nah, di sini begitu juga dengan ruang. Bentuk-bentuk yang tadi sudah diterapkan itu juga berpengaruh pada modul struktur yang dipilih.
Nah, modul struktur yang dipilih serta bentuk fasad ini berpengaruh sekali dengan bentuk ruang yang ada di dalamnya. Jadi bentuk ruang yang ada di dalamnya ini mengikuti bentuk modul struktur dan juga bentuk fasadnya. Seperti yang dapat kita lihat pada gambar, fasadnya cenderung modern, begitu juga dengan interiornya atau ruangannya menggunakan teknologi-teknologi yang terbarukan, menggunakan gaya-gaya modern yang dapat menunjang kehidupan yang ada di perkotaan atau aktivitas mereka yang ada di perkotaan ini. Nah, ini di sini ada beberapa denah ruang dari ruang apartemennya atau kamar apartemen atau unit apartemen yang ada di apartemen Pancoran ini. Mereka memiliki 5 tipe unit dengan luasan yang berbeda-beda. Untuk fasilitasnya cenderung hampir sama sebenarnya, tapi lebih cenderung berbedanya itu di luasan. Dan rata-rata setiap unitnya itu semi cross atau memiliki 2 lantai. Seperti yang bisa dilihat di samping, ada yang memiliki 1 kamar tidur, 2 kamar tidur, ada yang memiliki ruang makan yang mini, ada ruang makan yang dengan jumlah yang lebih banyak, ruang tamu yang mini, ada yang ruang tamu yang lebih besar, dan lain hal sebagainya. Dan ini menjadi salah satu modal mereka untuk menyewakan atau menjual properti mereka di pasaran. Dengan tipe yang berbeda-beda ini, harga yang dipatok pun atau biaya yang dipatok untuk sewa atau harga jual itu juga berbeda-beda. Tergantung dengan orang yang meminatinya. Mau yang fasilitasnya lengkapkah atau yang seperti ini sajakah? Nah, dengan semakin banyaknya minat pada produk tertentu, hal itu dapat menjadi modal mereka untuk mengembangkan bisnis mereka lagi, untuk meraih keuntungan juga dari situ. Untuk utilitas dan struktur seperti bangunan tinggi pada umumnya, yaitu mereka menggunakan core atau inti bangunan di mana di dalamnya diisi oleh utilitas seperti shaft, tangga darurat, lift, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk struktur sendiri, mereka menggunakan fondasi stress untuk memperkuat bangunan, dan mereka menggunakan material seperti beton expose, bata ringan untuk dinding, aluminium, dan lain sebagainya. Oke, untuk slide selanjutnya ini tentang pembiayaan untuk lokasi bangunannya. Untuk harga pembelian tanahnya itu membutuhkan sekitar 850 meter persegi untuk membangun apartemennya. Itu kisaran harga yang dibutuhkan itu 1.150 juta rupiah. Dan yang kedua, untuk harga pembersihan tanah itu mencakup pembersihan pohon, pembersihan material lain, penyewaan alat berat, dan biaya operasionalnya itu mencakup 25 juta. Dan yang ketiga itu untuk pekerjaan tanah, untuk pengurukan tanah, pemberian pasir, penyewaan alat berat, dan biaya operasionalnya itu mencakup 90 juta rupiah. Dan pembiayaan perawatannya itu sekitar 15 juta, lain-lainnya 20 juta, dan totalnya di sini itu sekitar 1.300 juta rupiah. Nah, di sini kami telah melakukan perhitungan untuk laba dan modal pada kedua bangunan apartemen berdasarkan fasilitas yang mereka punya dan juga jumlah unit yang mereka miliki, kapasitas parkir yang mereka miliki. Nah, untuk apartemen yang pertama yaitu apartemen Tao Zuyin Yuan Tower yang ada di Taipei, setelah diakumulasikan untuk pendapatan per hari, per bulan, dan juga per tahun untuk seluruh fasilitas dan seluruh jumlah unit, didapatkan keuntungan kotor untuk per tahunnya sebesar 22 miliar sekian. Itu untuk yang Tao Zuyin Yuan. Sedangkan untuk yang apartemen Pancoran, setelah diakumulasikan juga dengan cara yang sama, didapatkan pendapatan kotor per tahunnya sebesar 38 miliar sekian. Nah, ini pendapatan kotor ya, keuntungan kotor, laba kotor. Untuk laba bersihnya setelah dikurangi seperti biaya perawatan, biaya gaji karyawan, dan lain sebagainya, jujur kami memang tidak mudah
mendapatkan informasi tersebut, karena mungkin memang informasi tersebut bersifat private atau pribadi sehingga tidak mudah untuk orang lain mendapatkan informasi tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.